Jadi, siapakah pecundang sejati dari Pilkada serentak 2024? Partai Golkar atau PKS? Atau partai-partai lainnya? Yang pasti, partai yang paling sukses di Pilkada 2024 harus diakui adalah Partai Gerindra. Berdasarkan hitung-hitungan terakhir, di provinsi-provinsi besar, Partai Gerindranya Pak Prabowo sukses berkuasa di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, PDI Perjuangan yang ditinggal sendirian, yang dikepung sama 7 partai parlemen lainnya, ternyata dia masih sanggup buat bertahan. Bahkan, partainya Ibu Mega itu keluar dengan hadiah terbesar dari Pilkada 2024 ini, yakni memenangkan pemilihan Gubernur Jakarta, memenangkan pemilihan Gubernur Ibu Kota. Selain di Jakarta, PDIP juga menang besar di Bali, di pulau yang memang identik dengan partai tersebut. Bahkan, di Bali, PDIP sukses memenangkan 8 dari 9 pemilihan bupati dan wali kota. Buat partai-partai seperti PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN, mungkin Pilkada 2024 memang bukan buat mereka. Partai-partai tersebut bukan partai besar, kecuali PKB di Jawa Timur. Tapi tampaknya partainya Caimin itu gagal memanfaatkan keunggulan mereka di Jawa Timur. Di Jawa Timur yang menang adalah Ibu Khofifah, yang saat ini bukan merupakan kader dari partai manapun. Tapi melihat konstelasi politik terkini, tampaknya Ibu Khofifah mau nggak mau harus mendekat ke Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Bagaimanapun, mereka yang kini berkuasa di tingkat nasional. Begitu juga dengan Pak Ahmad Lutfi yang menang di Pilgub di Jawa Tengah. Walaupun dia adalah orangnya Pak Jokowi, mantan polisi ini mau nggak mau harus merapat ke Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Itu kalau Pak Ahmad Lutfi mau daerahnya mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat. Jadi, praktis, dalam Pilkada kali ini, Partai Gerindra sukses menguasai 6 provinsi penting, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, PDI Perjuangan berkuasa di 2 provinsi penting, yakni Jakarta dan Bali. Selain itu, PDIP juga menguasai 5 kota besar penting di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bekasi. Lantas, bagaimana nasib Partai Golkarnya Pak Bahlil dan PKS? Kita bahas sesudah yang satu ini. Banyak pengamat politik menilai Partai Golkar adalah partai yang paling gagal dalam Pilkada 2024 ini. Ya, kita bayangkan saja. 2 kader utama mereka, yakni Ibu Airin Rahmi di Banten dan Kang Ridwan Kamil di Jakarta, kedua nama populer ini tumbang di Pilkada kali ini. Sementara itu, di Sumatera Utara, walaupun punya kader kuat, yakni Bang Ijek, Bang Musa Rajeksah, yang layak jadi gubernur, tapi Partai Golkar harus berpuas diri dengan hanya menduduki posisi wakil gubernur saja. Mereka harus mengalah sama kader Partai Gerindra. Di Sulawesi Selatan yang selama ini jadi kandang Partai Golkar, apalagi mereka punya tokoh besar seperti Pak Yusuf Kalla yang berasal dari sana, lagi-lagi partainya Pak Bahlil itu harus mengalah sama kader dari Partai Gerindra. Partai Golkar gagal menempatkan satupun kadernya di kursi gubernur atau wakil gubernur di Pulau Jawa dan Bali. Tampaknya, sokongan Pak Jokowi kepada partai ini di pemilihan legislatif yang membuat Golkar ada di urutan kedua partai dengan kursi terbanyak di parlemen, mengalahkan Partai Gerindra. Sukses ini harus dibayar di pemilihan kepala daerah. Kali ini Gerindra nggak mau kecolongan lagi. Mereka memborong semua daerah penting yang dimenangi sama calon-calon gubernur dan wakil gubernur dari Kimples. Lalu, bagaimana dengan PKS? Bagaimana nasib Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada kali ini? Tampaknya PKS mendapat hukuman dari sikap mereka yang membebek ke dalam koalisi Kimples. Para pemilih mereka patah hati dan nggak mau mendukung calon yang diajukan oleh partai.
PKS gagal besar di pemilihan Gubernur Jakarta dan Jawa Barat, dua provinsi di mana kader PKS membludak. PKS hanya berhasil mendapat posisi Wakil Gubernur Banten. Mereka cuma dapat itu saja. Selain itu, catatan penting lain buat PKS, mereka juga gagal mempertahankan dua kota penting yang selama ini mereka kuasai, yakni Kota Bandung dan Kota Depok. Kota Bandung jatuh ke tangan Kang Farhan, kader dari Partai Nasdem. Sementara itu, setelah 20 tahun dikuasai PKS, kali ini Kota Depok jatuh ke tangan Pak Supyan Suri, kader dari Partai Gerindra. Nah, jadi gimana? Kalau menurut kalian, siapa yang paling gagal? Siapa yang lebih jadi pecundang dalam Pilkada 2024 ini? Partai Golkar atau PKS? Tulis analisa kalian di kolom komentar.